Skeptis apapun jenengan terhadap sebuah hobi, jangan patahkan semangat orang yang berkecimpung di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak membuat video tentang tutorial puter pelung ya, khususnya pada channel ini. Ada yang komentar positif, terima kasih dan lain sebagainya, semoga bermanfaat ilmunya, alhamdulillah. Ada juga yang komentar negatif. Salah satunya ketika beberapa hari yang lalu saya membuat video tentang poligami pada puter pelung. Kalau di tempat saya, satu jantan saya gunakan untuk 3 betina. Artinya satu jantan membuai 3 betina dengan sistem dan cara yang sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Ada waktu istirahat, ada waktu untuk kawin, ada juga pemberian pakan yang tepat, ada juga pemberian obat atau vitamin yang tepat, sehingga produksi puter pelung dengan satu jantan 3 betina ini bisa maksimal, baik itu produksinya maupun hasil dari anakannya. Salah satu komentar yang membuat saya ingin ketawa sekaligus miris adalah satu kata dari seorang teman penghobi puter pelung juga, yang dia mengatakan sadis. Oke lah, saya memahami arah komentarnya kemana. Beberapa waktu yang lalu juga ketika saya membuat video tentang cara mempercepat puter pelung dengan sistem babuan atau baby sister. Artinya kalau normalnya satu puter pelung dengan satu puter pelung betina itu ketika kawin lalu bertelur, kemudian diengrami atau diinkubasi sama indukannya selama 2 minggu, kemudian dirawat, dikasih makan, dicucu dan sebagainya selama 1 bulan baru kita bisa panen. Artinya dalam waktu selama itu 1,5 bulan hanya menghasilkan 2 ekor puter pelung atau 1 tetasan. Biasanya sih maksimalnya seperti itu. Kalau tidak maksimal ya bisa 1, bisa zong. Artinya di video tersebut saya memberikan tips untuk mempercepat puter pelung dengan cara menitipkan telurnya ke babuan. Dengan cara ini 1 bulan kita bisa menghasilkan 4 butir puter pelung, 4 butir telur puter pelung, yang ini nanti kita titipkan ke babuan atau baby sister untuk diinkubasi dan dibesarkan, sehingga dalam 1 bulan kita bisa panen 4 ekor puter pelung. Hasilnya ya 1:3. Kalau yang secara alami tadi itu 2 bulan hanya menghasilkan 2 ekor puter pelung, kalau dengan cara babuan atau baby sister kita bisa menghasilkan dalam 1 bulan itu 4 ekor puter pelung. Saat itu ada yang komen, ini sadis kata dia, karena tidak seperti alaminya. Kalau kita sayang puter pelung ya kembalikan aja ke habitat aslinya, dia bilang seperti itu. Kalau kita penghobi, kalau kita penyayang puter pelung, ya sudah, kembalikan bagaimana habitat puter pelung itu hidup, kawinnya, kemudian nelornya, dan lain sebagainya. Saya jadi berpikir ya, dalam pemikiran saya melihat ada tetangga saya yang ternak ayam. Dia tidak begitu profesional, artinya dia memang suka ternak, ya memang biasa di desa ya. Di desa itu kan kayaknya suka, orang itu banyak yang suka ternak ayam. Nggak profesional sih, cuma punya 2-3 ekor ayam, lalu dikasih di kandang. Tiap pagi ayam itu dikeluarkan. Lalu kalau ada makanan sisa, ayam itu dikasih makanan sisa dari
tetangga saya itu. Biasanya anaknya makan nasi lalu nggak habis, daripada dibuang, dikasihkanlah ke ayam. Kalaupun ada apa itu namanya, seperti jangan itu ya, sayuran yang nggak habis, dikasihkanlah ke ayam. Ayam itu hidup, bahkan kalau seandainya dia nggak dikasih makan pun dia akan cari makan sendiri. Lalu setiap sore ayam itu dicari, kemudian dikandangkan lagi. Ini habitatnya seperti itu. Tapi tetangga saya yang lain, dia ternak ayam juga dengan cara yang menurut kita ekstrim. Menurut kita yang orang awam ini ekstrim. Satu jantan dikasih 10 betina, dibiarkan kawin sesuka dia. Kemudian ketika dia nelornya diambil. Telurnya diambil, kemudian ditaruh di tempat inkubasi. Biasanya ada tempat inkubasi untuk ayam itu seperti kotak, kemudian di dalamnya ada lampu penghangat, ada termometer juga, lalu ada apa namanya, mesin untuk membalik-balikkan telurnya. Kalau kita suka penghobi ayam, seperti yang dikomentari orang tadi itu ya, kalau suka hobi ayam, ya kembalikan ke habitatnya. Artinya jangan dibuat model-model seperti itu. Jangan dibuat satu jantan 10 betina bahkan lebih, kemudian telurnya diambil, diinkubasi dengan cara yang mekanikal atau dengan cara yang nggak alami. Tapi satu sisi, inilah ilmu dari peternakan gitu loh. Kalau kita cuma berpikir sesimpel, kita berpikir senaif itu, ya nggak berkembang peternakan yang ada di Indonesia. Ayam mau dibiarkan gitu aja, permintaan tinggi. Sementara ayam kalau seandainya dibiarkan kawin telur secara alami, ya nggak akan mumpuni. Begitupun sapi, kambing. Kalau kita biarkan dia hidup secara alaminya, ya nggak akan cukup karena permintaan tinggi. Sementara produksi hewan secara alami ya begitu-begitu aja. Begitu juga dengan puter pelung, burung-burung yang lainnya, perkutut, terkuku, labet dan sebagainya. Tanpa ilmu yang pas ya hasilnya nggak akan sesuai. Kita biarkan puter pelung hidup secara alami, ya nggak bakalan memenuhi permintaan pasar. Kita berpikir aja lah, katanya Tuhan memberikan kita apapun yang ada di bumi ini untuk kemaslahatan manusia. Nah, kalau manusia itu sendiri nggak bisa berpikir, nggak bisa untuk memberikan manfaat, ya sudah stagnan di situ aja. Dalam bahasa saya, kalau ternak puter pelung dengan cara babuan, dengan cara poligami dibuat sadis, bagaimana dengan bisnis ayam tadi itu? Bisnis ayam dari kecil diinkubasi secara mekanik, kemudian ditetaskan secara mekanik, lalu dikasih makan secara mekanik juga, lalu disortir. Kalau seandainya ayam nggak mau sortiran, akan dibunuh, akan dimatikan, bisa disuntik, bisa langsung dibunuh ke tempat sampah dan sebagainya. Lalu ketika dia menginjak dewasa, dikasih makanan yang penuh dengan lemak. Ketika dia sudah berusia besar, dibunuh, lalu dijual dagingnya. Ini lebih sadis lagi menurut saya. Tapi kalau sadisnya itu dianggap sebuah kesadisan kita terhadap hewan, ya kita nggak akan berhenti sampai sini. Nggak akan ada KFC, nggak akan ada McD, nggak akan ada makanan-makanan berbasiskan ayam. Puter pelung pun sama. Kalau ayam diambil dagingnya, kalau puter pelung kita ambil suaranya. Inilah seninya. Produksi secara massal nggak harus kita produksi secara massal gitu aja. Tapi kita harus berpikir, oh ini ada ilmunya, oh ini ada genetikanya. Inilah yang menjadikan puter pelung itu mahal. Ilmu genetika kita padukan, ilmu produksi kita padukan. Hasilnya yang menjadi ya puter pelung dengan suara yang bagus, dengan mental yang bagus, lalu ketika kita gantangan menjadi juara.
Ini kuncinya. Jadi ya bukan sadis, bukan nggak mikir, bukan apa, tapi ini adalah ilmu peternakan, ini adalah ilmu genetika, dan ini akan terus berkembang. Kalau jenengan melihat bagaimana tekukur yang ada di Thailand, jenengan pasti kaget. Mereka di sana bisa menciptakan tekukur dengan warna yang bagus-bagus, seperti leopard, kemudian ada yang namanya wheel dan sebagainya, ada yang putih, ada yang warna ini dan sebagainya. Mereka memiliki ilmunya, mereka memiliki genetikanya. Sedangkan kita di Indonesia ini masih berusaha untuk trial and error. Artinya kalau ini dikawinkan sama ini bagaimana, hasilnya kayak gimana, kalau ini dikawinkan sama ini bagaimana, kita coba lalu kita kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Kita nggak pakai ilmu genetika itu. Sedangkan orang luar berusaha mengawinkan sesuatu ya, pakai genetika, pakai ilmu yang mereka pelajari. Di sini ketika kita mau mempelajari tentang peternakan aja, sebagian dari kita berpikiran sadis. Sebagian dari kita berpikiran ini nggak manusiawi, ini nggak hewani, tidak mengembalikan mereka ke habitatnya. Jadi untuk teman-teman yang masih berpikiran seperti itu, ayo tobatlah. Karena ilmu peternakan, ilmu genetika akan terus berkembang. Kalau kita tidak mengikutinya, kalau kita tidak sejalan dengan perkembangan itu, ya kita akan ditinggalkan. Skeptis apapun jenengan terhadap sebuah hobi, jangan patahkan semangat orang yang berkecimpung di dalamnya. Saya Samsul Arifin dari Bonekamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.